Selamat malam, selamat datang di LK Indonesia Lawak Club. Selamat malam juga untuk saudara-saudara kita dari Universitas Indonesia. Juga teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Terus juga dari UNJ, ya. Dan juga Institut Teknologi Indonesia, ITI. Malam hari ini ada beberapa topik bahasan yang akan kita bahas. Namun yang pertama ini kita akan bersama dengan panelis membahas. Satu tim panelis adalah tim Lebay dan yang satu lagi adalah tim Wallace. Mereka akan membahas yang pertama adalah bagaimana fenomena lapor-melapor di Indonesia. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Habib Rizik dilaporkan oleh Bank Indonesia atas fitnah pada uang baru. Ini sebelumnya Habib Rizik juga melaporkan mengenai masalah lambang ya, lambang di uang itu. Laporan kelima, Hansi pun ikut mempolisikan Rizik. Ada logo mirip Palu Arit di rupiah, Habib Rizik akan laporkan Gubernur BI dan Menteri Keuangan ke polisi. Dianggap menistakan agama, Habib Rizik dilaporkan ke polisi. Ya, Rizik dilaporkan karena plesetkan Sampurasun, ini tanggapan FPI. Itu dia tayangannya, sebenarnya itu bukan lapor-melapor kalau kita lihat secara gambarnya atau beritanya. Sepihak lebih banyak, itu. ya sepihak karena lebih banyak Habib Riziknya di sana. Ya. Kita lihat jadi fokusnya ini di Habib Rizik kalau kita lihat ya. Karena memang bagaimana seorang BTP yang dilaporkan karena masalah penistaan agama BTP lalu apa, berkembang. BTP itu Bintang tamu pria. bukan bintang tamu pria. Basuki Cahayapurnama. Itu maksudnya begitu. Nah, BCP ini dong Pak. Hah? Basuki Cahayapurnama, BCP dong. Kalau BCP, kalau BCP beda lagi. Bunga Citra Purnama. Bu, ibu mendingan sebelum ngomong anterin dulu bapaknya. Ini bukan bapaknya. Ini bukan Jangan bapaknya. gitu dong. Siapa? Saya juga panelis di sini, tahu nggak Anda? Oh, Saya belum bersuara aja. Iya. Kalau dia Tepuk bersuara, tangan dulu dong. Pak Jarwo tau gak apa bedanya Pak Jarwo sama yang dancer-dancer tadi di sini? Apa? Beda lah jauh. Iya, iyalah jelas Iya, ya, pasti. secara kulit ya. Iya. Kalau Bapak kan kulitnya ngagetin. Tau gak kulit ngagetin gimana? Gimana? Kendor. Kendor. Itu mah kencang. Kulit bengkel no, kencang jadinya. Apa tadi Anda maksud Anda itu? Enggak jadi, udah. Enggak, saya ingin menanggapi Pak Denny. Menanggapi apa? Tidak ada yang harus ditanggapi oleh Bapak. iya nggak ada yang lempar. Nggak ada. Sebelumnya nanti sebelum ke Pak Jarwo saya mau ke Onal dulu. Saya ke Polda Metro Jaya, Kang. Ngurus SIM. Apa? Ngurus SIM. Wah, bukan. Emang simnya gemuk. Harus di. Boleh, mungkin ini sudah disiapkan videonya, Kang. Oh iya. Lagi ada di tengah demo FPI yang mendukung Habib Rizik katanya. Lagi ada di Polda. Kita doakan semoga Habib kita Ya, Habib gitu Rizik deh. sebagai panutan kita. Jadi ini lagi peristiwa Habib Rizik dipanggil di Polda Metro Jaya Betul. karena peristiwa banyak sekali ini peristiwanya. Banyak. Tadi saya ngobrol dengan Pak Polisi buat Polda Metro Jaya saja ada 4 laporan. 4 laporan. Belum di Polda Jawa Barat dan yang lainnya. Yeyen melihat peristiwa seperti ini kenapa? kalau saya wajar ya, karena awalnya kan sebenarnya bapak beliau yang terhormat itu yang terlebih dahulu lapor-lapor ya kan. Pak Habib Terus Rizik. ya Iya. yang katanya mau menuntut sampai Gubernur Indonesia, Menteri Keuangan semuanya mau dituntut ya kan. Iya, Sekarang dibalikin, berarti wajar, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Sebenarnya yang saya maksud ini dengan fenomena lapor-melapor itu bukan hanya karena ini salah atau ini salah, ini betul, bukan. Karena nanti yang benar atau tidak salahnya itu nanti ada forumnya yaitu seperti pengadilan. Ya. Nah kalau yang kita mau bahas ini adalah mengenai bagaimana fenomena lapor-melapor ini. Apakah karena ada sesuatu yang kurang dalam sebuah tatanan di negeri ini sehingga kok ada fenomena seperti ini. Kita karena melek hukum tidak berarti segala-segala kita harus laporkan. Kan kita bisa berdialog, kamu loh, gitu loh. Itu udah biasa Pak kalau soal lapor. Iya. Karena memang kan kita dari kecil juga sudah diajarkan begitu oleh orang tua kita. Maksudnya apa lapor-melapor? Lapor Bu, langsung disediain. Mau nasi. Lapar. Bang Komeng itu lapar. Anda itu kalau nggak mengerti masalah jangan ngomong. Gak ngerti gimana. Pak Jarwo Ini masalah lapor bukan lapar. Uhuy.
Anda melihat peristiwa ini, apakah ini tidak terlalu lebay dengan cara lapor melapor yang seperti itu? Coba dari Ronald dulu memperkenalkan diri dari Selamat mana? malam semuanya. Ya. Lagi-lagi baru menyelesaikan studi lagi yang baru, Kang. Oh, yaitu Saya baru saja mendapat gelar master. masternya di bidang apa ini? Saya baru saja Lapor-melapor. mendapatkan gelar, jadi nama saya sekarang ada tambahan baru. Ronald Surapraja, Master Kapabilitas Tawasul. Tawasul. M Kapsul. Oh, M Kapsul. Ya. Tentang fenomena lapor-melapor, lapor sana, lapor sini, Betul. balas melapor, balik Ya. melapor gitu kan ya. Menurut saya itu adalah salah satu budaya Indonesia yang terkenal latahan. Ya. Tim-tim yang lebay ini sedikit-sedikit lapor. Jadi info nggak jelas, baru berdasarkan katanya, tidak lengkap datanya, belum bisa diverifikasi, lapor. Kenapa? Karena melapor itu seksi secara pemberitaan. Iya. Jadi dia punya Ada panggung. nilai berita, ada panggung. Ada panggung buat dia. Ada betul. panggung, jadi seksi buat jadi berita. Setelah lapor pasti akan muncul respon, protes. Iya. Nah, ketika ditanya itu udah mulai keluar argumentasi ngawur, keluar kesana kesini. Betul. Jurus silat lidah dipakai. Bangga dengan preskon. Orang-orang yang doyan lapor itu bangga dengan preskon atau konferensi pers yang dilakukan. Kalau ditanya kritis sama media, pasti jawabannya datanya ada, tapi Betul. masih rahasia. Selalu begitu. Menurut saya, orang-orang yang seperti ini, yang dikit-dikit lapor, itu pandangannya sudah tidak objektif. Tapi ngobjektif. Jadi ngobjek dengan objek itu. Oh, Iya gitu. tidak. Kalau orang yang objektif, sebentar, kalau orang yang objektif tidak akan sedikit-sedikit lapor. Betul. Kalau orang yang ngobjektif sedikit-sedikit lapor. Karena Maju ada- tak gentar membela yang bayar. Iya. Padahal negara kita sudah punya cara untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya ada perselisihan, ada debat di antara kita, apa yang harus kita lakukan? Sila keempat adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. musyawarah untuk mufakat. Musyawarah Selesaikan dulu, mediasi dulu, jangan sedikit-sedikit lapor. dengan masalah musyawarah, betul. Ngerti nggak? Bagaimana tanggapannya menurut Pak Jajang? Pak Jarwo, Oh, Pak Jarwo. Jarwo. perkenalkan diri dulu, diam. Silakan Pak Jarwo, perkenalkan diri dulu. Kenek busway ngomel. Busway mana ada keneknya? Nggak ada, Meng. Ya justru bapaknya di sini. Coba bapak ke sana. Kalau bapak ke sana ada. Berarti dulu Pak Jarwo waktu sekolah kecil TK, taman kenek-kenek. Berarti busway-nya nggak jalan dong. Hah? Busway-nya nggak jalan dong. Nggak dikasih minyak kali. Tanya kenapa gitu. Kenapa tuh Pak Kenapa Jarwo? Pak Jarwo? Kenapa tuh Pak Jarwo Kenapa busway-nya Pak nggak Jarwo? jalan? Kenapa? Nggak, saya maunya dia yang manja. Ya. Mancing, Meng. Kenapa? Bantuin temen. Ya. Kenapa Pak Jarwo? Pantasan aja. Berarti busway-nya nggak jalan dong. Nggak, saya yang nanya Anda. Dia yang nanya. Dia yang nanya. Dia yang nanya. Balik. Lu tinggal ngomong gini. Emang kenapa? Gitu Nah. doang, udah. Cuma mancing gitu Udah doang. gitu ya, gitu Ya. doang. Ayo Pak Jarwo. Ternyata busway-nya nggak jalan. Hei, ngomong. Kenapa? Ternyata busway-nya nggak jalan. Oh, woi. Ternyata. Hei, ini lu jadi kuis gini. Gimana sih? Udah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya dari Ya, gabungan anak lenteng banyak gaya, disingkat. ganteng ya. Masalah lapor-melapor yang terjadi Pak Denny, banyak dilakukan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat dalam hal melapor itu Pak Denny. Nah, Misalnya kami telah melapor ke Polda Metro Jaya sebanyak 30 halaman. Itu Melaporkan. aja udah salah. Yang namanya halaman itu ukurannya bukan banyak Pak Denny. Apa sih? Tapi apa? tapi luas Pak Denny ukurannya. Halaman rumah maksudnya itu. Halaman rumah. Wow, sungguh aku tidak menyangka. Seharusnya kami telah melapor seluas 30 halaman. Harus seperti itu. Loh, itu kan lebih besar lagi. Padahal itu kan kertas. Maksudnya itu kan setiap kertas itu ada halamannya. Dalam bahasa Inggrisnya itu page.
Ada yang penciptanya itu adalah Tommy, makanya Tommy disebut Tommy Penyanyi Page. itu Pak. Iya. Penyanyi. Ada dua hal masalah laporan Pak Denny. Iya. Yang ketiga, Yang pertama laporan yang penting. Yang kedua, yang penting laporan. Itu misalnya artinya laporan yang penting itu adalah melaporkan pertanggungjawaban sesuatu kegiatan yang telah dikerjakan. Misalnya laporan keuangan, laporan dari ketua panitia. Itu laporan yang penting. Nah, Kalau yang penting lapor, ini Nah, apa? itu hanya bersifat formalitas Pak Denny. Jadi walaupun tidak ada laporan tapi kegiatan itu tetap berjalan. Misalnya laporan komandan upacara. Ini jauh sekali Pak. iya. Laporan itu yang penting adalah melaporkan yang penting-penting, Pak. bukan yang penting lapor gitu. Pak, Jadi mungkin- kadang-kadang yang nggak penting juga dilaporin. Nah, Wah, Syukuri. tapi Harusnya Anda punya pendapat sendiri dong. Nanti katanya saya mau monopoli Pak. Kalau saya sendiri. Monopoli apa? Yang main pakai duit lama. Aduh pusing ya Pak Denny. mengapa semasa